Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berbahasa di lingkungannya, tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga mampu menyerap berbagai nilai dan pengetahuan yang ia pelajari. Dengan bahasa, peserta didik dapat mempelajari nilai moral dan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu, ada hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar atau madrasah ibtidah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1, Butir 20 menyebutkan bahwa pengertian pembelajaran sebagai suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki ruang lingkup yang mencakup komponen berbahasa. Berikut ini adalah aspek-aspeknya. Yang pertama adalah mendengarkan. Aspek mendengarkan dapat berupa mendengarkan petunjuk, pengumuman, bunyi atau suara, berita, lagu, ceramah, pidato, percakapan, atau mendengarkan perintah dengan memberi respon secara tepat dan berekspresi melalui kegiatan mendengarkan hasil sastra seperti dongeng, cerita rakyat, cerita fabel, puisi anak, dan menonton drama anak. Lalu yang kedua ada aspek berbicara, yaitu mengungkapkan ide atau gagasan, berdialog, menyampaikan sambutan, pesan, menceritakan pengalaman diri sendiri, keluarga, sahabat, dan menceritakan gambar serta kegiatan sehari-hari. Yang ketiga yaitu membaca. Aspek membaca seperti membaca huruf, kata, kalimat, paragraf, membaca teks bacaan, tata tertib, pengumuman, kamus, serta mengekspresikan melalui kegiatan membaca hasil sastra, contohnya cerita dongeng atau cerita rakyat. Yang keempat yaitu menulis. Aspek menulis meliputi karangan naratif dan normatif dengan tulisan yang jelas dan rapi. Memperhatikan tujuan dan ragam dari pembaca, memperhatikan ejaan dan tanda baca, serta berekspresi melalui kegiatan menulis hasil sastra seperti puisi dan cerita pendek atau cerpen. Tujuan pembelajaran keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuannya, kebutuhan dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya dan hasil intelektual bangsa sendiri. Yang kedua yaitu guru dapat memusatkan perhatian pada pengembangan kompetensi bahasa siswa dengan menyediakan beragam kegiatan berbahasa dan sumber belajar. Yang ketiga yaitu guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswanya. Yang keempat yaitu orang tua dan masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program sekolah. Selanjutnya, sekolah dapat menyusun program pendidikan sesuai dengan keadaan siswa dan sumber belajar yang tersedia. Yang terakhir yaitu daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia menurut Zulela tahun 2012. Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar peserta didik dapat, yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan dapat menggunakan dengan tepat dan efektif dalam berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, menghaluskan budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang terakhir, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai hasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Prinsip kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan proses pembelajaran yang holistik
dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. Adapun menurut Depdiknas, untuk penerapannya, pendekatan kontekstual atau CTL memiliki 7 komponen utama untuk pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, menemukan atau inquiry, bertanya atau questioning, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi atau reflection, dan penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Prinsip integratif, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu ataupun terintegratif, baik antara unsur fonologi atau lafal intonasi, morfologi atau kata, sintaksis atau kalimat, dan semantik atau makna kalimat, ataupun pemaduan antara keterampilan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, dalam pembelajaran keterampilan membaca, kita dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Selain itu, dalam pembelajaran menyimak, kita dapat memadukan keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca ataupun menulis. Jadi, jelas bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak dapat disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia ini harus disajikan secara terpadu. Prinsip fungsional. Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan kurikulum 2004 adalah agar peserta didik dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional, yaitu pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran yang aspek lain seperti keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Selanjutnya adalah masalah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Permasalahannya yaitu kesulitan menyimak, kesulitan berbicara, kesulitan membaca, dan kesulitan menulis. Adapun media yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menyimak, berbicara, membaca, menulis pada peserta didik kelas 5 sekolah dasar, yaitu dengan menggunakan gambar untuk membuat sebuah puisi. Di sini peserta didik diminta oleh guru untuk membuat sebuah puisi dari gambar yang telah diberikan oleh guru. Dari gambar tersebut, peserta didik diminta untuk membuat sebuah puisi dan menuliskannya di dalam buku. Setelah selesai menuliskannya di dalam buku, peserta didik diminta untuk membacakannya di depan kelas. Dan peserta didik lain diminta untuk menyimak atas puisi yang telah dibacakan. Setelah selesai menyimak puisi yang telah dibacakan, peserta didik diminta untuk menanggapi atas puisi yang telah dibacakan. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara oleh peserta didik kelas 5 sekolah dasar.